Shalom saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita angkat pujian kita bagi kita.
Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan kepada kami Tuhan, atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dalam segala hal apapun Tuhan, yang pegang hidup kita, Tuhan yang membimbing kita hidup dalam hadirat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sekarang yuk. Mari kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Bagai Raja Wali.
Tuhan Yesus, Engkau mendengar lebih dari apa yang kami doakan. Engkau menjawab lebih dari apa yang bisa kami perkirakan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami bersuka cita ya Tuhan, ada dalam kebersamaan saat ini di tempat ini. Engkau telah mengurapi setiap hamba-Mu yang telah melayani ujian pemerintahan, main musik, worship leader, singer, dan juga Engkau mengurapi setiap kami yang hadir saat ini. Waktunya juga ya Tuhan untuk Engkau mengurapi kami, sehingga kami memiliki telinga seorang murid, hati seorang murid yang menerima kebenaran firman-Mu yang tertanam dan bertumbuh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk waktu kesempatan ini Tuhan. Engkau memberkati kami. Kami buka hati kami menerima firman-Mu dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom anak-anak muda. Shalom. Ini yang anak muda ini kita nih. Mereka tua. Soalnya waktu berapa tahun lalu tuh kami juga pernah jadi muda gitu. Kami juga ini salah satu tokoh penggerak pemuda di Haugelis. Dan waktu itu sempat kami itu ke Ciater fellowship bersama dari macam-macam gereja yang ada di Haugelis. Waktu itu sekali, kayaknya yang kedua kali akan dijadikan untuk anak-anak sekarang ya. Amin. Amin. Ya, ada satu tema yang Tuhan taruh di dalam hati. Tunggu ya, kalau mau dibilang Om George, kayaknya ketuaan. Dibilang Kak George, kemudaan. Gimana dong? Kakak aja. Kakak aja. Amin. Oke. Kayaknya keren banget itu Kak George, padahal ada anak saya di sini. Oke, yang mau manggil Kak gak apa-apa, yang mau manggil Om gak apa-apa. Tapi harus dijelaskan kembali kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah mengetahui, tapi anak-anak belum mengetahui dengan pastinya. Nama saya Pendeta Muda George Moral dan sudah menikah, punya satu istri, satu anak. Anak rohani yang lain banyak sih, tapi anak jasmani baru satu, gitu ya kan? Baru satu. Nah, kami tinggal di Bandung. Ya beberapa tahun lalu mungkin aku umur gelis deh. Masih orang-orang gelis juga dulu gitu ya kan. Tapi sekarang kata Denny udah hilang logatnya. Betul gak sih udah hilang logat gelisnya? Masih ada sedikit-sedikit kan? Oh modern itu sudah ya. Oh Bandung. Oh Bandung. Terus bagian pokoknya yang penting. Wah itu logatnya gelis ya. Pokoknya apapun itu, sama-sama kita menerima firman. Amin. Ingat, firman itu diberikan kepada kita. Yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama terima firman. Berterima kasih banget sama Kianis, Om Erwin, Pak Benny, Dijen, mengundang untuk melayani. Dan kita saat ini ada sama-sama dalam kebenaran yang luar biasa dengan satu kalimat yang sama-sama kita setujui dulu, maksimal berdampak. Amin. Amin. Kita anak-anak akan maksimal berdampak. Di mana? Di lingkungan kita, di hidup kita, bahkan di masa depan kita. Kok bisa kita maksimal berdampak? Ya, untuk itulah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita akan membuka Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ayat yang ke-31. Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31. Yuk kita membacanya bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Mungkin untuk adik-adik mohon kesediaannya berdiri, kita membacanya bersama-sama dengan semangat karena ini adalah ayat untuk kita semua. Amin. Amin. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 kita baca 3, 2, 1. Sesudah dia
pasal 5. Kita nggak akan baca pasal yang kelima, tapi kita lihat di sini. Sanggar meskipun hanya disebut dalam 2 ayat dalam Alkitab, tapi dia bisa dikatakan apa? Ia juga menyelamatkan orang Israel. Wah, dampaknya luar biasa. Tapi kan cuma sedikit, cuma 2 ayat dalam Alkitab. Ingat doa Yabes. Yabes juga ternyata hanya 2 ayat. Yabes itu berdoa dan doanya dikabulkan Tuhan. Padahal hanya 2 ayat di dalam Alkitab. Sanggar juga ternyata demikian. Hanya 2 ayat sih. Tetapi meskipun hanya 2 ayat, dia menyelamatkan orang Israel pada zamannya tentu. Ya kan? Sanggar menyelamatkan orang Israel pada zamannya. Berarti kita bisa belajar dong. Dari hal yang sederhana ini, kita bisa belajar. Ternyata kita bisa berdampak maksimal dalam kehidupan kita. Pertama kita perhatikan. Sesudah dia bangkitlah Sanggar bin Anat. Bin Anat. Sanggar bin Anat. Anat itu nama bapaknya. Iya kan? Biasanya kalau bin itu saudara sepupu kita mungkin, iya kan? Tapi ternyata di Alkitab udah ada duluan tuh, gitu ya kan? Bin Anat. Jadi Sanggar seorang anak punya bapak nama siapa? Anat. Nah, Anat ini punya anak namanya siapa? Sanggar. Jelas ya? Oh, tapi kok anak juga disebutnya? Kalau bisa tanya, ada yang tahu nama bapaknya Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi saat ini ya kan? Nama bapaknya ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada. Don't worry, Om juga gak tahu. Sekarang masuk ke presiden sebelum Jokowi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wih, 10 tahun sama seperti Presiden Jokowi, dia kan jadi Presiden Indonesia. Ada yang tahu bapaknya? Bapaknya siapa? Nggak tahu juga ya. Oke. Kita ke presiden paling lama memerintah Indonesia, Presiden Soeharto. Ada yang tahu nama bapaknya? Nggak tahu juga ya. Oke, kita coba ke Presiden Habibie. Aduh, apalagi itu nggak tahu. Ada satu presiden yang Om tahu dan Om Jos tahu, kalian pun pasti tahu. Bapaknya Presiden Megawati, Om Jos tahu. Iya dong, kalian tahu? Tahu siapa? Nah, tapi sebagian besar presiden Indonesia, ada yang tahu bapaknya Presiden Gus Dur, bapaknya mungkin ini lebih terkenal, tapi kayaknya kita nggak terlalu tahu. Ada yang tahu juga? Nggak ya? Kita lihat di sini bahwa meskipun bapak kita nggak terkenal, kita bisa terkenal nggak? Bisa dong. Tapi kan aku nggak mau jadi presiden, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau jadi presiden ya nggak apa-apa, jangan marah. Tadi pagi Om Jos ngajar anak SMA kelas 1, 2, 3, kelas 11, 12, 10, 11, 12. Di salah satu kelas itu ada pertanyaan tentang cita-cita. Waktu kecil cita-citanya apa? Menjadi dokter Om. Sekarang udah kelas 1 SMA, kelas 2 kelas 1 SMA atau kelas 10 ditanya. Realitanya sekarang setelah SMA mau kuliah apa? Kedokteran? Enggak deh Om. Enggak mau jadi dokter. Padahal waktu kecil pengen jadi dokter. Begitu besar kita berubah. Keadaannya kita berubah. Saya nggak logis deh pengen masuk kedokteran, pengen yang ini gitu. Dan ada satu anak yang agak lucu sih. Waktu kecil cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi tukang parkir. Ya itu dia waktu kecil bercandanya gitu. Tapi memang dia ingat gitu. Waktu kecil itu seingat saya itu saya pengen jadi tukang parkir. Dan sama setelah besar pun saya nggak mau jadi tukang parkir. Yang satu menggantungkan cita-citanya pengen jadi dokter. Tapi ternyata menurut pemikiran saya saat ini nggak bisa deh. Jangan deh. Saya nggak suka dokter. Saya lebih suka yang ini. Pakai logika. Yang satu juga waktu kecil pengen jadi tukang parkir, nggak tahunya setelah semakin dewasa dia mengerti masa sih jadi tukang parkir, janganlah gitu. Ya, perubahan terjadi di pikiran kita. Tapi bisa nggak kebayang nggak? Sanggar memiliki perubahan yang tidak tanda petik dia harapkan. Orang yang pada zaman itu berprofesi seperti Sanggar itu tidak mengharapkan itu. Kita lihat Sanggar itu apa?
Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Satu, itu tongkat senjata atau bukan sih? Bukan dong. Itu tongkat itu bukan senjata. Itu untuk menghalau lembu. Ya, tongkatnya itu kurang lebih panjangnya 2,5 meter, 2,5 meter. Jadi kalau lembunya jalan lagi ngebajak ceritanya. Ketika dia ngebajak mulai belok kiri, si tongkatnya dihadapin ke kiri supaya lembunya belok ke kanan. Kayak gembala ini ya. Mungkin seperti itu, mungkin gitu ya kan. Memang ada beberapa penyelidikan, tapi belum ada kepastian yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi intinya, Sanggar ini ternyata adalah seorang peternak lembu atau seorang petani. Bisa jadi antara dua itu, entah dia seorang petani, entah dia seorang peternak lembu. Dan ketika dia mengerjakan tugasnya, Tuhan berikan satu hal yang luar biasa. Dia bisa menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ada satu kekuatan, ada satu hikmat, ada satu kedahsyatan yang Tuhan berikan sehingga dia bisa mengerjakan sesuatu yang harusnya bukan kerjaan dia. Yang menewaskan musuh itu harusnya siapa? Tentara, betul? Harusnya siapa? Ya satria. Tapi ini Sanggar hanya seorang petani. Dan ketika seorang petani berhadapan dengan musuh, ya dia pakai senjatanya, bukan senjata ya, dia pakai perlengkapannya. Kalau kita ingat Daud dulu, Daud itu pernah mengalahkan Goliat dengan apa? Batu, ketapel, gitu ya kan? Tapi dia juga bawa tongkat gembala katanya, ya kan? Nah, jadi dengan peralatan seadanya, ternyata dia bisa maksimal Tuhan pakai. Tapi kembali lagi, Tuhan yang memakai. Sekarang kira-kira musuh kita siapa ya? Musuh kita bukan orang lain. Betul? Musuh kita bisa jadi adalah kemalasan. Musuh kita bisa jadi agak usil-usil dikit sih. Udah usil dikit, naik-naik, ada nakal-nakal dikit sih. Udah naik nakal-nakal dikit, ada makin kacau ya. Nah, mungkin musuh kita seperti itu. Dan kita anak-anak muda memiliki kesempatan, memiliki potensi, bisa Tuhan pakai dengan yang kita tidak pikirkan. Oke, tentang berdampak ini tadi sempat ingat Om Jos sama anak Om Jos ini kemarin sempat membahas sedikit tentang buku. Gitu. Om Jos kan lagi sekolah juga, gitu. Jadi begini-begini aku anak sekolahan juga, gitu. Jadi kita tenang. Jadi kita sama-sama anak sekolahan, gitu. Nah kebetulan beberapa tahun lalu Om Jos dapat satu CD, isinya itu buku-buku dalam bentuk PDF. Itu beberapa tahun lalu. Dan CD itu pikir, aduh ini mah nggak terlalu dipakai karena bahasa Inggris susah bacanya. Ya udah, yang penting tahu ada buku ini, gitu. Nggak terlalu sering dibaca, gitu ya kan? Nggak terlalu perlu lah ya. Waktu Om Jos kuliah juga S1 bacaannya nggak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi itu nggak terlalu kepake. Kemarin Tuhan beri kesempatan untuk Om Jos lanjut kuliah, sekolah lagi, dan ternyata bahan-bahannya justru dari situ. Wah, ini dikasihnya beberapa tahun lalu, kok bisa berdampaknya sekarang ya? Masa sih? Bisa gak ya kayak gitu? Bisa nggak kayak gitu? Hanya sederhana dapat CD. Nah, pengen tahu siapa yang ngasih CD-nya? Ada yang kenal Om Erwin? Langsung lihat sana. Om Erwin loh yang ngasih CD ke Om Jos. CD waktu zaman dulu masih CD loh. Sekarang kan udah nggak ada ya. Masih pakai CD? Ada yang masih pakai CD? Nggak ada ya, udah flash disk semua ya. Waktu itu Om Erwin kasih, Om Jos masih simpan di laptop. Dan ternyata itu bisa berdampak. Tepuk tangan untuk Tuhan yang sudah memberkati Om Erwin bersama-sama. Yang sederhana mungkin, tapi dia bisa berdampak adik-adik. 3 orang anak ini ceritanya di Tiongkok. Om Jos bukan baca dan dengar dari media sosial. Jadi 3 orang anak ini lagi main, mereka bertiga. Ketemu sama satu balita yang
pergi jalan jauh dari orang tuanya, dari mamanya, dan dia nggak tahu. Nah, 3 anak ini nemuin anak itu lantas dia bilang, ayo kita cari mama gimana. Jadi anak balita ini diajak sama 3 orang temannya, cari. Sampai siang nggak ketemu, sampai sore nggak ketemu, kesian lapar. 3 anak ini urunan duit mereka untuk kasih makan ke balita itu. Dan akhirnya mereka memutuskan, dah kalau gitu kita bawa ke kantor polisi supaya Pak Polisi bisa mengumumkan. Kita tunggu di sana. Akhirnya 3 anak ini pergi, kalau sekarang bahasa sekarang itu ke polsek. Ke polsek. Oh, Bapak Polisi, ini anak ini kehilangan mamanya. Kami udah cari-cari tapi nggak ketemu. Nah, jadi bagaimana katanya? Ya udah, kita juga nggak tahu. Anak balita belum tahu nyebut nama mamanya, dan 3 anak ini juga nggak tahu mamanya siapa. Tapi 3 anak ini bawa ke sana dan mereka nemenin si anak balita ini supaya nggak nangis. Tapi karena makin sore, akhirnya Pak Polisi bilang, udah kamu pulang aja. Nanti mama kamu yang nyari kamu, gitu ya kan? Akhirnya 3 anak ini pulang dan Bapak Polisi mendengarkan kan biasanya kalau ada anak yang hilang, ada peristiwa-peristiwa gitu kan, orang tua langsung menghubungi kantor polisi. Dan ketika orang tua yang menghubungi kantor polisi, polisinya bilang, ya Bu, anak ibu ada di sini. Tuh, si ibunya kaget. Tuh, kok bisa sampai ke kantor polisi? Gitu. Wah, nah, akhirnya mereka datang, mereka senang. Aduh, peluk anaknya, maafkan mama, enggak menjaga, enggak memperhatikan gitu. Si anak kecilnya juga ya sial gitu ya kan, akhirnya ketemu sama orang tuanya, puji Tuhan. Ada yang tahu siapa pahlawan yang membawa anak itu ke kantor polisi? 3 orang anak kecil. Loh, kok bisa ya melakukan yang seperti itu? Bisa. Meskipun kita masih kecil, tetapi kalau kita Tuhan berikan kesempatan itu, lakukan. Amin. Wah, untuk saya lihat tadi gambar. Di sini ada yang bisa main musik lagi yang lain? Bisa melayani lagi? Sama-sama kita melayani untuk Tuhan. Amin. Kita mengerjakannya karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Lihat, Sanggar, dia bisa mengalahkan musuhnya dengan tongkat penghalau lembu, dengan satu peralatan yang sederhana, satu hal yang biasa. Kalau kita lihat di sini jelas sekali dikatakan bahwa tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya mengalahkan dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Aduh, mustahil. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ingat, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Selanjutnya, kalau kita melihat bahwa ternyata dengan keadaan sederhana bisa maksimal karena mau menjalani. 3 anak tadi mau nemenin anak-anak, mau nemenin anak yang hilang. Sanggar mau dan bersedia Tuhan pakai. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau? Kalau adik-adik mau, kuncinya satu, mau aja dulu. Setelah mau, minta Tuhan berkati saya Tuhan, urapi saya Tuhan. Om Jos mau berikan satu kesaksian yang cukup menyedihkan sih, tapi nggak apa-apa lah. Om Jos itu kuliah, sekolah, itu 17 tahun nggak lulus. Ada yang di sini SMP 17 tahun? Nggak ada. SD berapa tahun? 6. Om Jos 7 tahun. Waduh, kesian dia Om Jos. Kenapa nggak naik kelas ya? Iya, kelas 1 SD Om Jos nggak naik kelas. Karena apa? Waktu kelas 1 terlalu nakal. Masa ada mau ditunjukin? Sampai berdarah ibunya. Dan akhirnya Om Jos dimarahin, enggak naik kelas aku. Ya, tapi itu kan sudah berlalu. Dan SMP Om Jos 3 tahun, puji Tuhan. Begitu juga SMA 3 tahun. Tapi setelah sekolah Alkitab keluar, masuk, pindah-pindah sekolah. Dari sekolah yang di Tangerang sampai sekolah yang di Bogor, sekolah yang pokoknya pindah-pindah sekolah. 17 tahun nggak lulus. Memang sih lulusnya lulus sarjana, tapi nggak lulus. Ya ampun, memalukan banget gitu.
Tapi meskipun gak lulus 17 tahun, puji Tuhan, itu sekolah itu karena berdoa. Om Jos malu-maluin 17 tahun gak lulus itu hasil doa. Doa apa itu? Doa yang memalukan yang tidak dijawab Tuhan. Tunggu dulu. Sepertinya memang tidak dijawab Tuhan, betul. Tapi sebenarnya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, iya kan? Setelah 17 tahun, akhirnya Om Jos kan melanjutkan nih pelan-pelan. Masuk sekolah cuma 2 tahun atau 4 semester keluar. Masuk sekolah yang 1, 2 semester keluar. Masuk sekolah yang 1, 3 semester keluar. Dan Om Jos kumpul-kumpul itu ternyata udah lebih dari 8 semester. Harusnya udah selesai sih, yang harusnya gitu. Tapi di tahun ke-17, Om Jos dapat satu sekolah yang mau gitu ya kan, mengikuti. Om Jos sudah punya SKS itu dan Om Jos ngikutin semester 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Akhirnya setelah bukan tahun 6 semester menginjak semester 7 tiba-tiba si rektornya bilang, oke, kamu bikin skripsi. Waduh, puji Tuhan. Sementara yang satu bilang kamu bikin skripsi, yang satu bilang kayak gini. Jadi ada 2 sekolah. Oke, Jos, kamu sudah cukup SKS-nya, sekarang tinggal bikin skripsi katanya. Aduh, ini bikin skripsi. Kebetulan nih 2 sekolah ini sama-sama ada kerjasama gitu. Akhirnya ada, Pak, bagaimana saya harus bikin 2? Iya, kamu harus bikin 2. Oke, saya bikin 2. Aduh, bikin 2. Ternyata yang salah satu ini bilang gini, kamu skripsinya bikin, setelah itu bikin penyesuaian, dan dari sekolah ini dapat gelar 1. Dari sekolah sana dapat gelar 1. Di tahun ke-17, meskipun Om Jos sudah lulus, pas lulus langsung dapat 2 gelar. Waduh, mau dapat 2 gelar sekaligus? Mau? Tapi 17 tahun sekolahnya. Oh, jangan diikutin, jangan. Ya, kita lihat meskipun dalam kebersamaan, kesederhanaan, tapi kalau Tuhan sudah bekerja, asalkan kita mau mengikuti sama yang seperti Sanggar bilang, ya kan? Bahwa dia bukan Sanggar bilang Tuhan pakai kepada Sanggar, ternyata Sanggar bisa berdampak maksimal meskipun sederhana. Ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hanya 3,5 tahun di bumi ini. 3,5 tahun melayani di bumi ini. Di usia 30 baru dia melayani. Sebelumnya di mana dong? Oh, Tuhan Yesus itu sebelumnya itu tinggal di rumah Maria ibunya, dan bapaknya siapa? Bapaknya Yusuf bapaknya, ibunya Maria. Jadi Tuhan Yesus itu anak Allah atau anak tukang kayu? Yesus adalah benar-benar Allah, benar-benar manusia. Setuju nggak? Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, karena Tuhan yang turun ke bumi. Tapi dia juga benar-benar manusia. Setuju nggak? Setuju ya? Yesus itu benar-benar Tuhan, dia benar-benar manusia. Nggak ada yang menyangka bahwa Yesus pernah hidup di bumi ini. Nggak ada yang bisa menyangka bahwa Yesus pernah disalibkan dan pernah mati dan hari ketika dia bangkit. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu hoax katanya. Tapi Yesus benar-benar manusia. Di sisi lain dia benar-benar Allah yang mengosongkan diri. Kalau bahasa kerennya itu kenosis. Apa? Nah, jadi Yesus mengosongkan diri dan dia benar-benar manusia. Tapi ingat, dia benar-benar Tuhan. Kalau ada yang bilang kayak gini, jangan percaya, Yesus itu kan cuma manusia. Kalau dia cuma manusia, dia punya kelemahan, dia bisa berbuat dosa. Betul, manusia bisa berbuat dosa, tetapi Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Kok bisa ya? Dia benar-benar manusia bisa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak bisa jatuh dalam dosa. Wah, kalau gitu bagaimana dong? Ternyata Tuhan Yesus adalah manusia yang sempurna, yang berkorban di kayu salib menyelamatkan kita. Dampaknya Yesus
bukan cuma menyelamatkan orang Israel, tapi menyelamatkan siapa? Kita semua. Coba kanan kiri, kita diselamatkan oleh Yesus. Baru tahu? Udah tahu dari kemarin-kemarin om. Kita sama-sama diselamatkan oleh Yesus. Dan kita sama-sama tahu Yesus adalah benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Sama-sama bilang benar-benar Tuhan, benar-benar. Yang kompak dong, 3, 2, 1. Benar-benar Tuhan, benar-benar manusia. Dia benar-benar Tuhan dan dia benar-benar manusia. Tapi ada satu Om Jo sempat pelajari satu hal yang cukup mengagetkan. Kira-kira Tuhan Yesus pintar matematika enggak? Tuhan Yesus pintar kimia enggak? Tuhan Yesus pintar fisika enggak? Adik-adik, ada beberapa penulis kayak gini loh. Yesus adalah anak tukang kayu. Dan itu di Matius. Di Markus, Yesus adalah tukang kayu. Kalau bahasa Indonesia yang disebut dengan tukang, itu kan tukang nembok, tukang bikin kursi, tukang itu ya kan. Tapi yang dimaksud dengan bahasa aslinya itu ternyata beda. Bukan tukang yang kayak kita, yang penting bikin ini, yang penting itu enggak. Ternyata Yesus kalau diartikan dalam bahasa sekarang itu insinyur. Kok insinyur om? Iya. Dia harus pintar, dia harus mengetahui matematika sehingga waktu dia bikin ini sesuatu misalkan itu ukurannya enggak miring. Kan tukang kayu gitu ya. Lucu nggak kalau misalkan ada tukang kayu bikin kursi miring? Kacau juga ya tukang kayunya. Dan tukang kayu itu punya ilmu fisika sehingga dia bisa mengetahui jenis kayu ini, pokoknya bisa bagaimana hitung-hitungannya, sekatnya apa segala macam. Dan dahsyatnya tukang kayu atau insinyur itu harus tahu kimia juga. Kira-kira bahan apa yang bisa menempelkan? Contoh, kira-kira ini yang menempelkan ini yang atas sama yang ini, tuh ada lemnya tuh. Bisa nggak pakai glukol, lem kertas? Nggak bisa. Harus mengetahui. Ingat pada zaman itu tidak selengkap sekarang. Lem sudah ada, ya kan? Alat ukur peralatan semua sudah ada. Tapi zaman itu dia harus mengetahui dan dia harus belajar. Kalau bahasa aslinya itu disebut tekton. Just baru tahu juga gitu. Tekton. Tekton itu kalau bahasa sekarang itu insinyur bukan pembangunan ya. Pokoknya bagian pembangunan lah gitu. Nah, ternyata Yesus meskipun dia manusia, dia juga belajar. Setuju ya? Kenapa Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam bait Allah dan ngobrol dengan para tua-tua, para penatua di bait Allah pada waktu itu? Karena dia ternyata belajar juga dari mamanya dan papanya. Terlebih utama, dia belajar kepada Bapaknya di surga. Amin. Ternyata kalau kita mau maksimal, kalau kita mau berdampak, lihat apa yang bisa kita lakukan. Dimulai dari hal sederhana itu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Om, saya nggak bisa apa-apa om. Saya mah cuma bisa jadi singer aja. Gak apa-apa, sekarang jadi singer. Tapi nanti berikut-berikut jadi PR. Amin? Om, saya mah nggak bisa main musik om. Saya mah bisa aduh, malu om. Itu senyum tuh. Itu juga udah sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Amin? Oh, bisa senyum. Oke, kalau gitu, kalau ketemu senyum dengan satu dengan yang lain. Atau mungkin bisa jadi ASEAN, gitu ya kan? Penerima tamu memberi senyum. Betul ya? Lucu gak kalau penerima tamu gereja gitu tiba-tiba Shalom. Nggak melihat atas cemberut gitu ya kan? Pasti senyum dong. Coba senyum kanan kiri, cocok gak ya jadi penerima tamu? Enggak mau cocok jadi penerima tamu. Dia itu punya talenta main musik. Ya puji Tuhan. Dia punya talenta apa? Apapun yang kita punya, yuk kita lakukan untuk Tuhan. Ketika Tuhan memakai kita, maka kita bisa maksimal karena ada tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang menjadikan kita luar biasa. Sekali lagi karena ada Tuhan.
gereja ini karena ada Tuhan di tempat ini. Anak-anak Tuhan bisa luar biasa karena ada Tuhan di hidupnya. Begitu juga di masa depan kita. Mau gak masa depan kita jadi luar biasa? Mau ya? Hadirkan Tuhan di masa depan. Lakukan saja. Oh, saya cuma bisa belajar ngikutin apa yang orang tua, mama, papa dan gereja tugaskan. Kenapa enggak? Lakukan saja. Tapi intinya kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang kami lakukan. Selanjutnya terserah Tuhan. Sebagai penutup, ada yang panik mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ada yang tahu? Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ada yang tahu? Tahu? Itu tuh Tuhan Yesus yang lakukan mujizat. Betul, Tuhan Yesus yang lakukan mujizat. Namun yang ngasih 5 roti dan 2 ikan itu siapa ya? Ada yang tahu? Anak kecil. Betul, anak kecil cuma bawa apa? 5 roti dan 2 ikan. Oh, cuma 5 roti dan 2 ikan. Ada yang disebut anak kecil, ada yang disebut anak. Ya pokoknya disebut anak itu pasti belum berkeluarga, ya kan? Dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika ada di tangan Tuhan, wow, 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil bisa diberikan, memberi dampak kepada 5.000 orang. Kira-kira apa yang kita bisa bawa sama Tuhan? Tuhan, saya bisa bawa apa ya? Ada yang berdoa. Apa yang bisa saya bawa sama Tuhan? Tuhan, ini talenta saya yang saya bisa cuma ini Tuhan. Tapi ketika kalian bawa sama Tuhan, sama seperti sanggar. Itu mah biasa-biasa, cuma tongkat penghalang lembu, ini mah gak ada artinya. Banyak orang yang punya. Tapi waktu kita bawa sama Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan yang akan memberkati, dan Tuhan yang akan menjadikan itu luar biasa. Amin. Om Erwin jadi berkat buat Om Jos. Om Jos juga pengen jadi berkat buat orang lain dong. Om Erwin dapat Om Jos dapat dari Om Erwin, Om Jos juga bagiin itu. Bukan CD sih, tinggal kan kalau sekarang bukan bagi CD ya, sekarang tinggal transfer. Yuk nih di linknya, buka, download gitu. Oh ternyata bisa loh adik-adik, dengan hal sederhana kita jadi berkat. Mau jadi berkat? Pas kanan kiri kita jadi berkat bagi kemuliaan. Haleluya. Yang jadi berkat kita bagi berdiri, kita naikkan pujian. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ingat, kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Waktu kuasa Tuhan tak terbatas, maka kita aminkan segala sesuatu yang dari Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita naikkan pujian. Haleluya.
menjadi pemenang. Sebagaimana Engkau memakai Daud menjadi pemenang. Sebagaimana Engkau memakai ya Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami menjadi pemenang, maka setiap kami pun akan menjadi pemenang Tuhan. Dan kami sungguh yakin percaya kemenangan daripada-Mu menjadi bagian kami. Haleluya. Anak-anak yang ingin mengalami kemenangan demi kemenangan, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan menginginkan Engkau memberikan kemenangan. Kemenangan yang dari-Mu saja Tuhan. Kami terbatas. Bahkan mungkin kami hanyalah manusia sederhana, namun Engkau memakai kami menjadi luar biasa. Karena di dalam tangan-Mu lah kehidupan kami. Kau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, mengurapi anak-anak-Mu. Dan dalam kekudusan-Mu Engkau luar biasa bekerja dalam hidup. Sekali lagi Tuhan, hidup mereka, sekolah mereka ada dalam tangan-Mu, bahkan masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya dalam nama Yesus kemenangan menjadi bagian kami. Haleluya. Amin.